Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Isliani Soraya, NPK 6873 310 105 015, NIM 2025106313011341. Bidang studi Pendidikan Biologi. Peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran biologi kelas 10 fase E. Materi jamur, ciri-ciri, struktur tubuh dan reproduksi jamur. Di Madrasah MAN 3 Banjar, Kota Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Mari sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma fahmila walhiqna bis-sholihin. Allahumma ftah lana hikmataka wanjur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Ibu absen dulu. Ibu absen kehadiran hari ini. Yang pertama Aulia Febiana. Ada Bu. Evita Sari. Hadir Bu. Gina Amalia Depili. Hairunisa. Hadir. Ismail. Hadir. Hairunisa. Hadir. Laila Hafiza Husna. Hadir. Muhammad Rizky Firdaus. Nur Arsila Ramadhani. Hadir. Peti. Hadir. Kisti Saskia. Hadir Bu. Ratu Zahratunisa. Hadir. Berarti hadir semua hari ini ya. Sekarang apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Sekarang persiapkan alat tulis kalian. Dilihat di bawah apakah ada sampah-sampah. Nah, kalau ada sampah silahkan dibuang dulu. Kalau tidak ada, bersih sudah? Sudah. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Kenapa kita menyanyikan lagu nasional? Agar semangat kita sama seperti para pejuang-pejuang kita waktu dulu. Jadi kita hari ini kita nyanyikan dulu lagu nasional, yaitu Hari Merdeka. Kebetulan ini bulan Agustus, kita masih merayakan kemerdekaan. Anak ibu, ibu minta berdiri semuanya.
kita membahas tentang jamur. Ibu mau tanya dulu, kalian tahu jamur? Sekarang coba kalian ingat-ingat lagi, apakah kalian pernah melihat jamur? Pernah. Di mana? Di batang pohon. Di batang pohon. Di mana lagi? Di kayu, ya. Benar sekali. Nah sekarang setelah kalian melihat itu, kalian pasti bisa membayangkan bagaimana bentuknya jamur. Seperti payung, karena dia di atasnya itu melengkung, ya kan? Benar, seperti payung. Ada lagi sesuai yang kalian lihat? Kipas? Seperti kipas? Oh, di itunya ya, lengkung ya? Boleh. Nah, sekarang kalian, ibu tanya, apakah kalian pernah memakan jamur? Pernah. Rasanya? Enak, ada yang enak. Ada juga yang ada aja, ada juga yang enak, ada juga yang enak, yang ada. Nah, jadi itu semua nanti kita akan pelajari di sini, yaitu pada tujuan pembelajaran ibu. Hari ini kita membahas tentang jamur, tentang jamur. Nanti kita telaah lagi bagaimana jamur itu ciri-cirinya, struktur tubuhnya, dan reproduksinya. Oke ya? Nah, sekarang sebelum kita masuk pada materi, kita ice breaking dulu. Ice breaking, ayo berdiri semua. Ya, berdiri semua. Biar kita semangat ya. Siap? Siap. Ayo, tepuk semangat. Baru kita memasuki kegiatan inti. Nah, setelah itu kita ibu akan menampilkan video tentang jamur. Kalian bisa menyimak, dilihat dan dipahami ya. Oke, disimak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu bagaimana jamur bisa tumbuh? Jamur tumbuh dari biji yang sangat kecil. Biji kecil ini disebut dengan spora. Spora terdapat di sisi sebelah bawah kepala jamur. Spora yang sehalus bentuk ini berterbangan ke daun-daun yang berguguran atau ke pohon-pohon mati dan mengambil makanan dari sana. Tak lama kemudian, jamur pun bermunculan dari spora-spora tersebut. Sebenarnya, banyak sekali peranan jamur dalam kehidupan manusia. Beberapa di antaranya bahkan dapat menyelamatkan jiwa. Jamur lain malah berbagai aksi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, dari video tadi apa yang kalian pahami tentang jamur? Jamur. Iya, jamur dan biji, benar. Jamur itu, ini secara ininya ya, kalau kita goyang-goyangkan itu nanti bijinya akan turun, akan jatuh ke tanah. Nah, biji-biji itu nanti yang akan tumbuh menjadi jamur baru. Nah, ada lagi. Tersusun dari satu sel uniseluler serta berupa sel, banyak sel atau multiseluler, hingga berfilamen atau berfilamentaus, memiliki dinding sel. Dia memiliki dinding sel yang kaku serta membentuk spora. Spora tadi biji-biji yang biasa tadi. Nah, terus itu pengertian jamur. Nah, ciri-cirinya dia bersifat eukariotik. Nah, umumnya multiseluler. Ada juga yang uniseluler. Nah, tidak berklorofil, sehingga heteroflok. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa. Nah, hifa itu membentuk anyaman bercabang-cabang menjadi miselium. Dinding selnya tersusun atas zat kitin,
protein, ini banyak proteinnya. Terus pencernaannya dia ekstrak seluler. Nah, reproduksi jamur dapat secara seksual dan aseksual atau generatif dan vegetatif. Lanjutkan. Nah, ini ada pada struktur jamur. Struktur jamur itu di paling atas, nah itu tadi yang disebut payung. Itu namanya adalah tudung jamur. Ada tudung jamur, ada lamella, terus ada cincin, ada stipe atau tangkai buah, ada polpa yang di bawah itu. Nah, di dalam tudung jamur itu, di bawahnya itu ada hifa. Nah, terus ada litisel dan ada septa. Ya, nah, kita lanjut ya. Struktur jamur. Hifa merupakan unit dasar jamur, yaitu strukturnya seperti benang atau pipa. Setiap pipa memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin yang memberikan kekakuan dan dukungan struktural, mirip dengan exoskeleton serangga. Maksudnya seperti yang ada pada serangga. Di dalam pipa terdapat membran plasma. Nah, sitoplasma, organel-organel eukariotik seperti inti sel dan mitokondria. Kemampuan untuk menembus jaringan substrat dan mengangkut zat hara dari organisme inangnya. Oke, ada yang disebut septa tadi. Septa itu adalah sebagian besar hifa, memiliki dinding melintang yang membagi sel-sel hifa menjadi beberapa bagian dengan pori-pori besar dengan memungkinkan aliran nutrisinya. Nah, jadi alirannya itu ada di hifa itu. Hifa selenositik. Nah, jenis hifa ini memiliki septa. Nah, melainkan sel tunggal yang multinukleat atau berinti banyak. Oke, lanjut ya. Nah, ada yang disebut dengan miselium. Miselium merupakan jaringan bercabang. Nah, jaringan bercabang yang terbentuk dari kumpulan hifa tadi. Terus miselium adalah tubuh jamur. Tubuh jamur yang sesungguhnya fungsinya untuk menyerap nutrisi dari lingkungannya. Pada beberapa jamur miselium bisa sangat cepat tumbuh karena aliran sitoplasma yang memindahkan protein dan bahan sintetis ke ujung hifa yang memanjang. Tadi. Nah, berikutnya adalah tubuh buah. Ada beberapa jenis jamur, terutama jamur yang sering kita kenal. Nah, mereka akan membentuk struktur reproduksi khusus yang disebut dengan tubuh buah. Tubuh buah ini tidak selalu terlihat, tetapi merupakan bagian penting untuk penyebaran spora. Nah, adaptasi hifa, contohnya. Nah, Haustoria. Pada jamur parasit, hifa dapat termodifikasi menjadi Haustoria. Struktur ini memiliki kemampuan untuk menembus jaringan substrat dan mengangkut zat hara dari organisme inangnya. Ya, namun tidak semua jenis jamur dapat dikonsumsi. Ada juga jamur yang beracun loh. Nah, kalau yang beracun, tidak bisa kita konsumsi. Peran jamur dalam kehidupan menghasilkan obat-obatan. Nah, jamur juga bisa menghasilkan obat. Nah, dikutip dari jamur itu memiliki peran penting dalam pengobatan modern, pengobatan sekarang. Nah, Polysaccharida crestin, ekstrak Coriolus versicolor banyak digunakan untuk obat anti kanker, anti kanker hati, kanker serviks, kanker lambung, kanker prostat, mengurangi metastasis kanker, dan kambuh penyakit kuning dan antibiotik. Nah, mungkin itu apabila jamur itu dibuat, diolah, mereka akan berfungsi sebagai obat untuk menghidupkan yang tadi, ya. Nah, dapat meningkatkan kesuburan tanah. Jamur adalah salah satu mikroorganisme yang dapat menjaga kesuburan tanah. Jamur dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah karena mengandung unsur apa? Unsur hara. Oh, benar. Nah, ini jamur dalam proses fermentasi. Pernah main tempe? Nah, itu jelas sekali di situ. Ya, jadi jamur memiliki peran penting dalam bidang teknologi khususnya dalam proses fermentasi. Oke? Sekarang ada yang ditanyakan tentang poin-poin? Sudah, berarti paham ya? Paham. Sekarang ibu mau memberikan tugas pada kalian yang dikerjakan dengan berkelompok. Oke? Nah, sekarang kalian coba bagi duduk, membagi kelompok dan duduknya dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Kelompok diskusi. Oke. Kelompok A yang mana?
Kalau ada yang kurang Ibu kasih waktu ya, 15 menit. Oke. Berbagi, jangan berbagi. Kalau ada yang sudah selesai, kalau misalnya pertanyaannya agak banyak, berarti kamu cari yang ini, kamu cari yang ini, sama teman-temannya kan diskusi kelompok. Ya sudah? Ada yang bisa Bapak kasihkan? Nah, oke. A sama D sudah. Ya, B sama C. B sama C. B sama C. Dikit lagi, dikit lagi. Oke, tunggu. 1 menit. 1 menit. Ya? Oke, udah ya? Nah, oke, sekarang Ibu minta kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang. Ya, bawa maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya dinamakan diri Budi, saya Hayu Lisa, Aulia Febiana. kita sendiri berasal dari Rujukan ciri-ciri jamur. Jamur bersifat eukariotik, tubuh jamur multiseluler, terdiri atas atau benang-benang halus yang bercabang-cabang. Dinding selnya tertutup agak sedikit dan pencernaan pada jamur ekstraseluler. Oke, udah? Oke, mereka tentang ciri-ciri jamur. Apakah ada yang mau bertanya? Ada? Dari kelompok mana? Tidak. Oh, 3. Oke, silakan. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri pada jamur. Bersifat eukariotik, tubuh jamur multiseluler terdiri atas filamen atau benang-benang halus yang bercabang-cabang atau disebut hifa. Hifa membentuk anyaman menjadi miselium. Tidak memiliki klorofil sehingga cara hidupnya bersifat heterotop. Dinding selnya tertutup atas zat izin, memiliki cadangan makanan disebut glikogen dan protein. Pencernaan pada jamur ekstraseluler dan reproduksi pada jamur secara seksual generatif dan aseksual vegetatif. Ya, paham? Paham. Ya, boleh tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang bagian jamur. Macam-macam bagian jamur ialah tudung jamur, lamella, cincin, stif, dan miselium. Tudung jamur pileus biasanya merupakan bagian jamur yang terlihat jelas di atas permukaan tanah. Yang kedua, lamella. Bagian bawah tudung payung terdapat lamella atau bilakan pori-pori. Tempat gas hidup berada di sinilah spora jamur dihasilkan. Cincin sebagai struktur bentuk lingkaran seperti gelang yang terdapat di batang jamur. Stif pada jamur adalah batang atau tangkai yang menopang tudung jamur atau pileus, biasanya berbentuk silindris tegak dan menjadi penopang utama tubuh buah jamur. Miselium merupakan jaringan bercabang yang terbentuk dari kumpulan hifa. Miselium tubuh jamur yang sesungguhnya dan berfungsi untuk menyerap nutrisi dari lingkungannya. Dapat juga memindahkan protein dan bahan sintesis ke ujung hifa yang memanjang. Oke, dan kesimpulan, siklus hidup jamur itu cukup kompleks, ya, karena mereka tidak berproduksi dengan satu cara, melainkan secara seksual dan aseksual berdasarkan kondisi lingkungan. Karena sifatnya yang unik, jamur mampu bertahan hidup di mana saja. Oke, setelah kalian memahami, kita mengidentifikasi ciri, memahami struktur tubuh pada jamur, reproduksinya, kita refleksi lagi. Ditanya apa yang kalian tahu tentang ciri tadi? Ciri dari jamur. Apa tadi? Ya? Iya benar. Apa lagi tadi? Salah satunya lagi apa? Iya benar. Apa lagi? Iya benar. Itu adalah sebagian dari ciri-ciri jamur. Sekarang struktur jamur. Apa yang kalian pahami tentang struktur jamur tadi? Iya benar. Terus? Apa lagi struktur jamur? Nah, setiap pipa memiliki dinding sel. Benar itu. Sekarang struktur kepada reproduksi. Tadi reproduksinya ada apa aja? 2 aja tadi. Reproduksinya secara seksual. Nah, itu adalah reproduksi pada jamur. Berarti paham sudah semua ya? Paham. Oke. Sekarang berikutnya nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang kelanjutannya itu tentang kelompok. Oke. Jadi hari ini sekian materi kita tentang ciri jamur, struktur dan reproduksi. Oke, sekarang sih dulu. Kita stretching dulu. Nah, berdiri ya, berdiri semua. Ada tema semuanya, berarti hari ini kita berikan applause dulu karena hari ini anak itu hebat semuanya.
mungkin materi kita hari ini berakhir. Kita Ibu meminta kalian untuk semangat untuk selalu belajar, apalagi ini tentang materi jamur. Sebenarnya jamur lucu, gambar dan kalau di luar negeri itu jamurnya berbagai macam. Coba kalian nanti share di Google, kan belajar sekarang pakai Google. Nah, share, bisa kalian share jamur itu berbagai macam. Nah, mungkin itu yang Ibu sampaikan materi kali ini. Di dalam penutup kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu itu pelajaran hari ini. Nanti untuk pertemuan yang berikutnya itu tentang pengelompokan ya. Oke. Semoga apa yang diberikan bermanfaat untuk kalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.